Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsidi. Usia atau umur sampai saat ini 55 tahun sedang berjalan, atau tepatnya saya lahir tahun 14 Mei tahun 1969. Saya lahir di Cirebon. Alamat saya di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Kemudian saya sudah dikaruniai 2 anak dan dua-duanya sudah keluar dari SMA. Yang satu sudah bekerja, yang satu di usia kuliah tapi belum kuliah. Alhamdulillah. Kemudian saya di Husnul Khotimah ini sudah kurang lebih 27 tahun. Ya, setengah usia saya berarti sudah berada di Husnul Khotimah. Dari 55 itu Allah sih. Kalau saya awal masuk di Husnul itu diamanahin di bagian waktu itu karena masih kecil, tahun masuk di Husnul itu saya tahun 1997 ya, 94 Husnul berdiri, 97 saya masuk Husnul, ya kurang lebih setelah Husnul berjalan kurang lebih 3 atau 4 tahun. Nah, kebetulan waktu awal ya Husnul belum sebesar ini. Husnul masih baru ada bangunan masjid yang sekarang dibangun sudah megah, dulu juga masih kecil. Kemudian bangunannya baru ada gedung yang sebelah depan masjidnya, sebelah samping, sebelah waktu itu namanya gedung Kunai. Ya, baru ada gedung itu. Kemudian kantor pondok dan kantor yayasan pun masih bersatu, tepatnya di samping masjid yang lama waktu itu, yang sekarang memang posisinya sudah dipakai menjadi masjid. Kebetulan saya pertama sekali itu di bagian tikrai ya, karena waktu itu memang masih belum zaman komputer baru dikenal oleh masih banyak asing. Saya di bagian untuk tikrai di pondok pesantren waktu itu, juga membantu bagian keuangan kemudian setahun kemudian atau mungkin tahun atau 2 tahun ya, kebetulan karena potensi saya memang di raya tidak menghentikan, maka saya dialihkan atau dimutasikan ke TU untuk membantu di sekolah. Dan secara kebetulan waktu itu sekolahnya juga untuk secara administrasi masih bersatu gitu antara MTS dan Aliyah, jadi masih administrasinya masih bersatu gitu. Jadi untuk pembuatan jadwal, untuk pembuatan soal ulangan, dan untuk pembuatan hal lainnya masih satu dalam satu kantor. Namanya dulu ada kantor pengajaran. Kantor pengajaran ini membawahi ya MTS dan Aliyah gitu ya. Dan saya diantaranya dari amanah di situ di bagian itu sampai waktu itu di gedung Imam Syafi'i yang sekarang itu waktu untuk kantornya. Kemudian tahun berikutnya TU-nya kebetulan pindah, yang kebetulan sekarang dulu di taman ini di depan ini tuh ada gedung bangunan sebelah sana, TU-nya di situ. Yang sekarang di sampingnya itu untuk gedung-gedung sekolah ya, ada gedung kamar, MTS, Aliyah, kemudian TU juga di situ. Di depannya itu sebenarnya yang sekarang jadi taman itu adalah itu. Nah, saya di situ ngantornya di bagian TU sampai 2010. Cukup lumayan lama juga. Dan dulu saya diamanahi memang juga di bagian itu ya, memang untuk membantu sekolah masalah tikrai juga ya, untuk membuat jadwal, untuk menentukan soal dan sebagainya, untuk entry nilai dan sebagainya, semuanya saya yang mengerjakan pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2010 akhir hampir 2011 saya langsung diamanahin di divisi HRD. Kebetulan menjadi kepala urusan HRD yang kantornya waktu itu di sebelah sana, di sebelah selatan, yang sekarang dipakai untuk Hak Kamar Putri. Itu yang 2010 sampai 2016 kalau nggak salah. 2010 waktu itu malah Pak Kadinya masih Ustadz Sanwani. Kemudian sampai 2015, kemudian 2015 Pak Kadipnya diganti sama Ustadz Imam. Tetap saya masih di situ, masih di bagian HRD sampai sekarang, sampai tahun 2024 ini masih di bagian HRD yang kantornya sekarang jadi sini gitu ya, tadinya di sana.
Itu jadi sampai mungkin boleh dibilang saya di bagian HRD ini, kalau lihat teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di USU atau saudara yang ada di USU itu mungkin juga boleh dibilang paling lama, karena dari mulai tahun 2010 sampai tahun 2024 sekarang berarti kurang lebih udah 14 tahun saya berada di Yaman di bagian HRD ini. HRD itu ya artinya memang kerjanya biasanya tidak langsung naik dengan santri gitu ya, tidak, tapi adalah ngurusin kepegawaian atau pegawai di sekarang jumlahnya pegawai itu sudah 700-an itu. Kemudian selama saya bekerja di Husnul dari mulai awal ya boleh dibilang karena zaman yang berubah waktu itu juga ya kita ya artinya intinya sih harus dinikmati semua kerjaan itu, walaupun pada waktu awalnya kalau mungkin dilihat untuk segi finansial dan sebagainya jauh dari harapan, karena waktu itu kalau nggak salah saya pernah masuk di Husnul awal itu gaji saya waktu itu hanya 175.000 atau sampai 200, kalaupun mungkin ada biasanya suka ada disuruh-suruh untuk apalah gitu, maksudnya ada upah untuk bensin dan sebagainya, itu biasanya dikasih seperti itu. Sampai sekarang luar biasa Husnul Khotimah, kalau menurut saya ini keberkahan yang ada di Husnul Khotimah ini suatu hal yang patut dan wajib disyukuri ya, karena selama ini yang dirasakan luar biasa ya, yang luar biasa terutama masalah keberkahan hidup, keberkahan kerja, keberkahan keluarga, semuanya adalah kalau keberkahan itu ternyata alhamdulillah diberkahan di Husnul Khotimah ini. Kenapa demikian? Karena yang dirasakan selama ini dari mulai awal sampai sekarang ini ya tidak ada istilahnya mungkin boleh dibilang keluhan lah, terutama mungkin dari hal yang sifatnya duniawi gitu ya, sifat-sifatnya yang mungkin menjadi sebuah kebutuhan hidup dan sebagainya ya, insya Allah semuanya dianggap cukup. Jadi kemudian di antara itu yang sungguh luar biasa menjadi keberkahan tersendiri saya di Husnul Khotimah itu bukan hanya sekedar mencari kebutuhan maisha hidup gitu maksudnya, tapi luar biasa karena dipertemukan dengan orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang soleh, ustadz-ustadz yang ada di sini juga membimbing saya pribadi gitu ya untuk mengarahkan pada hal yang benar. Maka dengan kata lain saya di sini bukan hanya sekedar tapi juga nyantri gitu, maksudnya saya belajar kaji, saya belajar apapun dari Husnul Khotimah. Jadi sungguh luar biasa ya, dari samping kita mendapatkan suatu keberkahan berupa duniawi, tapi ternyata secara ukhrawi pun alhamdulillah di sini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kemudian untuk pesan-pesannya Husnul Khotimah ke depan insya Allah, karena kalau dilihat dari visi misinya Husnul Khotimah luar biasa ya, kemudian kalau dilihat dari rensanya juga luar biasa ya, mudah-mudahan Husnul Khotimah ke depan ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan atau sampai kapanpun insya Allah Husnul Khotimah tetap jaya dan tentunya membawa keberkahan untuk umat, karena sesuai dengan visi Husnul Khotimah itu sendiri, pesantren yang berbasis dakwah dan tarbiyah, maka tentunya ini adalah akan membawa kemaslahatan kepada umat. Mudah-mudahan sekali lagi Husnul Khotimah ke depan tetap jaya dan tetap membawa keberkahan untuk umat. Ya, untuk tahun ini alhamdulillah Husnul Khotimah sudah berusia 30 tahun ya, dan tepatnya di bulan Mei ini Husnul Khotimah merayakan miladnya yang ke-30. Dengan ini saya ucapkan selamat milad Husnul Khotimah yang ke-30, mudah-mudahan jaya, mudah-mudahan berkah untuk umat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.